Oke, selamat pagi lagi ya semuanya. Sehat semua. Berapa yang sudah hadir? Sebentar, 15. Masih bermunculan mungkin ya. Hari ini pertemuan terakhir kita ya sebelum ujian akhir. Sekali lagi saya sampaikan infonya, ujian akhir semester diadakan tanggal berapa? 15. Saya lihat kalender. Ini udah Desember ya. 15 Desember. Pukul 11 ya. Kalau nggak salah ya. Oke. Jadi sekarang udah 1 Desember, 2 minggu lagi dari sekarang. Persis. Jamnya juga ya. Nah, kita hari ini 1 jam terakhir yang cuma berarti 50 menit maksimum gitu ya, akan membahas soal-soal dan saya menyambut pertanyaan dari Anda. Silakan. Pertanyaan pertama. Nah, Saya mau ya. Silakan. untuk latihan bab 13.3 Oke. yang pengalilan terang. Oke. Nomor Ya sebenarnya untuk mencari open set di G-nya itu bagaimana? Oke. Kadang-kadang dilihat dari solusinya aja, kita tengok soalnya ya. Kalau mencari titiknya udah ketemu. Sebentar saya Yang bagian yang bagian A udah. Oke, kita tengok sama-sama. Rima tolong admit teman-teman yang baru masuk ya. Duh, ini laptop saya sudah penuh, membuka folder aja, pakai mikir, loading. Analisis real lanjut. Udah kebanyakan video kuliah dan video lain-lain. Video drone maksud saya. Saya punya hobi menerbangkan drone, video footage-nya suka saya simpan. Duh, kok lama banget ya? Iya. Terbuka. Oke, apakah sudah tampak? Ini ya, Julius ya. Recording in progress. Iya, Pak. Yang A Anda tanyakan. Oke, saya harus siapkan halaman kosong. Saya salin dulu. Yang lain udah nyoba belum? Prima udah nyoba? Belum nyampe bab ini, Pak. Oke. Bisa mundur dari bab ini. Tapi nggak apa-apa kalau memang belum. Ya. Jadi di sini kita tinjau fungsi Hx, Y, Z, lambdanya cuma satu saja ya karena fungsi kendalanya hanya ada satu. Jadi di sini fx, y, z tambah lambda gx, y, z. Gitu. Nah, lalu nabla h x, y, z lambda dalam hal ini sama dengan apa? Sama dengan nabla f tambah lambda nabla g kan gitu ya. Ngapain saya ini ya? Kalau mau langsung menyelesaikan persamaan boleh sih. Jadi persamaannya kan nanti ini harus sama dengan 0. Ini harus sama dengan 0. Jadi persamaannya berarti lambda atau nabla
Di sini nabla f x y z sama dengan jadi minus deh, nggak apa-apa ya, karena nilai lambda ini nantinya juga nggak penting-penting amat. Dan nabla f x y z-nya sama dengan apa? 2x, 8y, min 2z ya. Ini min lambda, nabla g-nya 2x, 2y, 2z. Berapakah lambda x, y, dan z? Sebetulnya ini kan jadi 2x sama dengan, ini kayak S1 aja nih, 2 lambda x gitu ya. 8y sama dengan min 2 lambda y gitu. Min 2z sama dengan min 2 lambda z. Julius langsung pinjam aja hasil Julius, menemukan x, y, z-nya berapa? Ingat di sini masalah kita itu maksimumkan atau minimumkan? Maksimum dan minimum ya. Tentukan ekstrim, max atau min dari f x, y, z dengan kendala g, x, y, z sama dengan 0 gitu kan. Bentar, menyelesaikan ini itu bisa kita eliminasi lambda. Misalnya di sini kalau kita eliminasi lambda, lambda itu di sini min 1 ya. Tapi kan lambda sama dengan min 1 nggak memenuhi yang kedua, ya kan? Kalau di sini lambda min 4 gitu. Jadi ini tidak, istilahnya apa? Yang terakhir lambda sama dengan 1. Inkonsisten gitu ya, inkonsisten di sini. Bisa dapat 6 titik gimana Julius? Sebentar nih. Yang dari yang pertama, yang 2x sama dengan min 2 lambda x itu, dia akan sama jika lambdanya 0 atau x-nya 0. Jadi kalau lambdanya boleh bebas, tapi x-nya nanti harus 0. Oke, kamu berangkat dari situ. Di situ kan, oke, kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama 2, 3. Yang pertama itu 2 x 1 tambah lambda sama dengan 0. Jadi di sini ini x-nya 0 atau lambda min 1. Sekali lagi kalau lambda min 1 itu tidak, ini nggak kepake gitu ya. Lambdanya min 1 nanti kepake bisa, Pak. Yang penting nanti yang keduanya y-nya 0. Kalau y-nya 0. Oke. Aduh, saya yang gini-gini udah nggak pinter nih. Yang kedua kita tuliskan aja dulu semuanya ya. Kita tuliskan 2y, itu 2 nih. Ini 2 kali 4, lalu tambah lambda, gitu sama dengan 0. Jadi yang ini y-nya 0 atau lambda min 4 gitu ya. Lalu yang ketiga 2z kali min 1 tambah lambda gitu ya, Julius. Koreksi saya. Z-nya 0 atau lambda sama dengan 1. Nah, dari sini Julius kelihatannya kemudian kalau kita kedua kasus ya. Kalau x-nya 0,
Melihatnya kayaknya jangan dari X ya Pak, dari lambdanya. Jadi kita punya 4 kasus, lambdanya min 1, lambdanya min 4, lambdanya 1, atau lambdanya bukan ketiganya. Begitukah? Kalau lambda min 1, Kalau lambda min 1, X-nya bebas, Y dan Z-nya harus 0. kalau lambda min 1, oh, oke. Jadi kalau lambda min 1, maaf, min 1, aduh, sorry. Yang lain boleh berurun rembuk. Lambda min 1, X bebas, Y-nya harus 0, Z-nya 0. Iya. Bentar. Maka ketiga persamaan simultan dipenuhi ya. Betul. Kalau lambda min 4, Iya. Y-nya 0, Y-nya bebas. Y-nya bebas, X 0, Z 0 gitu ya. Demikian juga lambda 1, Z bebas, X 0, Y 0. Lalu lambda bukan ketiganya berarti X 0, Y 0, Z 0 gitu kan? Iya betul Pak. Lambda bukan anggota min 1, min 4, 1. Di sini saya tulis 0,0,0 aja ya. Tetapi kemudian GXYZ sama dengan 0. Duh, ini nostalgia kalkulus berubah banyak nih. GXYZ sama dengan 0. Yang ini coret ya. GXYZ-nya sama dengan apa? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ini setara dengan persamaan bola satuan itu ya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. Jadi 0,0,0 nggak memenuhi. Dari sini kemudian nanti Z sama dengan 1. Ya, bebas tapi akhirnya harus sama dengan 1 gitu ya. Plus minus, maaf. Plus minus. Dari sini juga plus minus. Gitu ya. Dari sini juga plus minus. Oke. Nah, sekarang jadi ada berapa titik itu pada persamaan bola? Itu ada 6 titik yang tidak lain merupakan titik-titik apa kamu deskripsikannya? Di astronomi itu ada istilahnya kali itu. Ada yang tahu? Jadi titik-titik di sini dan di ujung sana, yang di sini dan di sebelah kiri, yang di atas dan yang di bawah. Jadi ada 6 ya. Gitu. Nah, hipotesis teorema apa? Ya, hipotesis teorema kita itu ranknya full, ya. Si GX-nya 0 dan ranknya K. Dalam hal ini rank dari K-nya itu sama dengan 1 ya. GXYZ ini fungsi bernilai real aja kan, bukan vektor ya. Itu pertama kita ingat itu nah, nanti U itu beririsan dengan permukaan bola. Oke. Oke. Di titik itu. Oke. Itu kembali ke gambar ini. Sekarang kita cek yang satu aja ya untuk ilustrasi. Kita cek ini. Ini si X bar-nya nih. Berarti ini 1, 0, 0. DG apa di situ?
Julius. DG. Diferensialnya. Ya, diferensial tuh jadinya vektor gradien juga sih. Belum saya cek. 2, 0, 0 ya. 2. Nah, ini ranknya bentar, ranknya 1. Iya, sebentar. Saya kira ini aman semua nih, ranknya 1 semua. Karena kalau ranknya yang bukan 1 tuh ranknya 0. Ranknya 0 tuh ya vektor singgungnya 0,0,0. Jadi U-nya itu ya bayangkan, ini gambarnya kurang jelas barangkali, tapi bayangkan di sekitar dia itu eh, diiriskan. U-nya tuh kayak sesuatu di ruang. Bentar. Manifold ya. Iya, manifold. Jadi kayak kalau dilihat dari atas mah ya, kalau dilihat dari atas, permukaan bola dilihat dari atas, ya seperti itu aja gitu loh. Sebetulnya rank G itu aman ya dimanapun ya. Itu ranknya hanya akan 0 kalau X, Y, Z-nya sama dengan 0 semua kan. Dan titik 0,0,0 tuh nggak ada di permukaan itu. Masalahnya ngecek untuk yang maksimum atau minimumnya itu. Oke, Kan ada ya setelah dapat U itu kemudian kita cek ya. Jadi oke, betul. Ini dilihat lagi dulu ya. Jadi U itu di RNN-nya dalam hal ini berapa? N-nya 3. 3 ya. Oke. Ini setelah diiriskan ya. Jadi U diiriskan dengan titik X, GX0. Jadi U-nya sendiri itu sebetulnya bola gitu ya. U-nya bola juga gitu ya. Kebayang? Tapi diiriskan ya jadinya seperti kulit bola yang ya kalau digepengkan jadi seperti cakram lingkaran gitu. Tapi dia melengkung ya. Kebayang ya, Julius ya? Oke. Nah, sekarang di 1,0,0 tuh nilainya berapa? Rumus F-nya 1 kan? Sama dengan 1. Duh, saya harus punya gambar lagi sih sebetulnya. Kalau di sini nilainya 4 nih. F Iya. 0,1,0 ya. Di sini 4. Mungkin saya hapus gambarnya sebagian. Kan kamu tadi bertanya masalah U, sekarang ini masalah maksimum minimumnya nih. Iya, masalah U-nya itu apakah sudah cukup kecil? Yang mempunyai rank K itu kan turunan, dan kemudian there exists a neighborhood U, U-nya ini maksimum minimumnya di oke. Sebetulnya tinggal nilai-nilai di titik-titik ini tuh ditentukan. Ini di sini tadi nilainya 1, ini yang saya tulis nilainya. Di sini 4, di atas berapa? Min 1. Di belakang berapa nilainya? 1 juga. Di sebelah kiri berapa ini? Julius? 4 kok. 4 juga. Iya. Di bawah? Min 1. Min 1 juga. Oke. Ya sudah. Jadi ini akan bentar. Maksimum atau minimum? Kayaknya
ke sebelah kiri dikit, kalau kita berbicara di sekitar dia, itu Y-nya ada yang negatif, ada yang positif. Tapi dikuadratkan, jadi akan nambah. Sementara Z-nya juga ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi pengaruh Y lebih besar. Nah, ngecek maksimum minimum itu kan sebetulnya hal lain ya. Ini soalnya apa? Possible. Anda nggak ditanya menentukan itunya. Ini soal nomor Oh, satu nggak ditanya. cuman locate. Oke. Oke. Jadi untuk tahu maksimum minimum memang harus uji turunan kedua. Itu nggak kita bahas, ya. Nggak kita bahas. Jadi tapi kalau mau ya harus uji turunan kedua. Nggak bisa ngira-ngira juga dari nilainya karena tadi y-nya dari suku kedua yang mengandung Y nambah, dari suku ketiga yang mengandung Z berkurang. Kalau dua-duanya nambah sih kita bisa tentukan. Berarti dia minimum gitu kan. Iya. Kalau dalam hal ini nggak bisa. Nah, tapi kalau untuk Z bisa. Ups. Untuk Z bisa. Yang ini min 1. Oke? Ke Iya. sekitarnya itu nambah. Ya, Anda lihat juga ke sini 4 Oh iya, karena itu. Z-nya udah Nah, tinggi. gitu. Jadi dia minimum itu. Saya cenderung yang lainnya tuh saddle ya, apa titik pelana. Tapi itu harus diuji dengan turunan kedua. Nah, ini sekarang U-nya apa nih? Ini minimum jelas. U-nya apa? Saya kira U-nya bebas. Ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, jauh dari dia, itu dia akan lebih kecil daripada titik lainnya. Kalaupun kemudian titik yang di bawah termasuk, keambil, artinya seluruh permukaan bola terambil, ya tidak ada yang lebih kecil dari min 1 nilainya. Ya kan? Iya. Begitu Julius. Tapi tadi soal tuh hanya meminta locate aja. Jadi kita hanya mengexclude si 0,0,0. Yang 6 titik tadi ya, Pak ya? Iya. Terima kasih Julius. Anda tadi menemukan cara yang efisien untuk mendapatkan 6 titik. 6 titik ini. Saya malah menemukan yang ketujuh yang nggak kepake gitu ya. Yang lain ada pertanyaan nggak? Ini udah 20 menit tuh kan. Maaf ya. Tanya Pak. Ya, Widya. Ya. Silahkan. Saya mau bertanya yang latihan bab 7.3. Oke, ini dianggap sudah aja ya. Iya, Pak. Oke, latihan bab 7.3. Saya buka dulu ya. Berarti itu ada di file 9.3 kalau nggak salah. Iya, Pak. Iya, yang mana? Yang nomor 7 yang bab 7.3 itu kan mencari kondisi Lipschitz ya, Pak? Iya. Saya sudah mencoba yang fungsi F. Nah, kemudian saya dapatkan F itu memenuhi kondisi Lipschitz, tetapi M-nya tidak sama dengan yang dimiliki Fn, Pak. Maksudnya Anda mendapatkan contoh? Mendapatkan, sudah saya kerjakan yang bab 7.3, Pak. Kemudian soalnya itu kan membuktikan fungsi F itu memenuhi kondisi Lipschitz dengan M yang sama dengan Fn X min Fn. Iya, terus? Nah, saya dapatkan fungsi F-nya itu memenuhi kondisi Lipschitz, tetapi M-nya tidak sama dengan M yang dimiliki Fn, Pak. Iya, fungsi F-nya apa yang Anda jadikan penyangkal itu? Pertama,
ambil sembarang X dan Y Oh, dulu. enggak. Kalau Anda membuat pernyataan seperti itu, Anda seolah mempunyai contoh penyangkal. Kalau Anda tidak mendapatkan kesimpulan, ya berarti langkahnya yang mungkin belum tepat gitu ya. Oke, kita bahas. Anda, apa yang Anda lakukan? Ambil sebarang X dan Y terlebih dahulu, Pak. Ntar saya pakai. Jadi ambil X dan Y, oke, terus? Kemudian pilih. Ini anggota ruang metrik ya? Iya. Ini kita di... Oh, maaf, belum muncul. Oh, belum muncul. Bentar. Ini kita di ruang metrik atau di RN? Di RN ya? Iya, Pak. Sebentar. Di RN atau bahkan di... Ya, nggak penting mungkin ya. Di RN atau di R nggak penting ya. Saya lupa pembahasan kita tuh ya bab 7 itu di RN atau di R. Jadi di R gitu ya. RN. Kemudian pilih N besar. Ntar saya ganti warna. Pilih N besar. N besar sama dengan 1/M1. Oh, jadi ini M-nya juga ada. Jangan, N besarnya, Pak. Iya, tapi N besar sama dengan apa? N besar sama dengan 1/M besar 1. M besar 1 dikali X min Y. X min Y-nya juga di bawah, Pak. M besar 1 tuh apa? M besar 1 ini konstanta Lipschitz-nya, Pak. Konstanta Lipschitz-nya kan M. Iya. Kok M besar 1? Nah, ini kan saya berpikir bahwa ini belum tentu sama dengan M yang dimiliki Fn. Jadi saya misalkan... Loh, ya enggak dong. Anda berangkat dari jika ini yang diketahui itu. Oh. Kalau langkahnya udah seperti itu, udah nggak jelas M1 itu apa. Jadi berangkatlah dari yang diketahui. Widya ya, kita coba kerjakannya begini ya. Diketahui Fn memenuhi kondisi Lipschitz ya. Gitu ya. Jadi ini udah nggak saya teruskan ya. Jadi saya berhenti di situ. Diketahui Fn memenuhi kondisi Lipschitz. Kita tulis ya. Lipschitz dengan konstanta M. Jadi di sini apa tadi? Fnx min Fny lebih kecil atau sama dengan M kali X min Y. XY-nya anggota Rn ya, untuk setiap X dan Y lah gitu ya. Jadi ini dengan konstanta M. Dan Fn konvergen ke F ya, untuk N menuju tak terhingga. Akan dibuktikan F juga memenuhi kondisi Lipschitz. Jadi langsung aja saya tulis Fx min Fy lebih kecil atau sama dengan M X min Y. Untuk setiap X min Y. Kira-kira gimana? Kira-kira begini, ini ngotret dulu. Kotretan. Anda harus tahu arahnya. Kotretannya tuh kira-kira kita selipkan. Ya enggak? Kita selipkan Fnx. Ini kecil. Lalu kita selipkan apa lagi? Kita selipkan Fny. Kita selipkan lagi, Fnx harus ditulis ulang. Ini menghapuskan, kita selipkan Fny. Kita selipkan Fnx dan Fy jadinya 3 suku seperti itu. Setuju? Setuju, Pak. Jadi ini Fx min Fy, ketak samaan segitiga akan lebih kecil dari jumlah 3 suku itu. Nah, sekarang ini menuju 0, itu kurang dari
M kali X min Y. Jadi ini kurang dari katakanlah epsilon tambah M kali X min Y. Saya nggak boleh pakai epsilon, melanggar. Ya. Ya, intinya itu sesuatu yang kecil gitu ya. Small gitu ya. Bilangan kecil tambah itu. Nah, sekarang ada dalil kalau A lebih kecil dari M plus bil kecil sembarang, maka kesimpulannya mestilah A lebih kecil atau sama dengan M. Betul nggak? Oh, iya, Pak. Ya? Iya. Kalau saya punya bilangan, ini M tambah epsilon, saya pinjam epsilon deh. A itu nggak mungkin berada di sebelah kanan M. Betul? Iya. Jadi A itu mesti maksimum M. A itu tempatnya A itu pasti di situ. Gitu. Oke teman-teman yang lain semua? Tempatnya A mesti di situ. Nggak mungkin A di sebelah kanan M. Begitu A sebelah kanan M, nanti ambil epsilonnya sangat kecil sedemikian sehingga M plus epsilon lebih kecil daripada A. Nanti melanggar ketentuan ini. Gitu ya. Gitu. Nah, itu kotretannya Widya. Oh iya, Pak. Jadi sekarang eksekusinya. Duh, jadi menjawab ini nanti kalau ini mau udah saya jadikan soal nggak jadi deh ini. Ya udahlah. Eksekusinya gimana? Kekonvergenan, kita bilangan kecil sembarang itu kita ambil N atau M ya, sembarang. Ini yang akan jadi di benak kita epsilon sama dengan 1/M. Oke? Kemudian pilih N sehingga untuk N lebih besar atau sama dengan N berlaku ini ambil X dan Y sembarang juga. Ya, berlaku Fx min Fnx kurang dari 1/2M dan Fy dikurang. Ini konvergennya tadi ke F titik demi titik. Tapi kalau cuma 2 titik, X dan Y kan udah dipilih ya. Sebentar. X dan Y udah dipilih. Jadi N ini tentunya memang bergantung ya. Bergantung pada N. Bergantung pada X. Bergantung pada X. Tapi ada N1, ada N2. Sebentar. Itu kita pertanyakan belakangan. Ini dua-duanya kurang dari 1/2M. Kalau yang di tengah itu kan, yang di tengah ini itu dari hipotesis kan, itu berlaku. Nah, maka yang tadi kita punyai Fx min Fy lebih kecil dari atau sama dengan ketaksamaan segitiga. Ini kurang dari 1/2M tambah M kali X min Y tambah 1/2M gitu. Nah, argumennya kita lengkapi. Karena ini diambil duluan.
Lalu ini bergerak ya. Ini setelahnya. Setelah X dan Y. Untuk X dan Y yang sama, M-nya kita ubah, kita dapatkan seperti ini lagi. M-nya ubah, kita dapatkan seperti ini lagi. Setuju? Iya, Pak. Kesimpulan, Fx min Fy lebih kecil atau sama dengan X min Y. Udah seperti itu. Oh, iya. Terbayang, Pak. Terima kasih, Pak. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang melihat ada ya langkah yang kurang sahih atau meragukan? Jadi ambil X dan Y sembarang itu nggak diutak-utik. Yang kita utak-utik ini, M. Ya, jadi kesimpulan ini karena M sembarang gitu ya. Oke, Fawas, Ian, biasanya kritis. Sepertinya aman, Pak. Aman ya? Duh, Pak, udah azan. Ya. Ini kan M-nya walaupun dia sembarang, tapi dia nanti akan N-nya dia akan berubah-ubah kan, N besar ini. Yang pilih N besar, sehingga untuk setiap N kecil lebih besar dengan N besar. Iya, tapi Kalau peran N besarnya tuh hilang, itu kayak katalis kalau kimia kan? Kan di sini hilang. Kita kalau M-nya benar-benar sangat besar, karena nanti N-nya juga semakin besar ya, berarti Fn-nya sama dengan N sendiri. Fn-nya sama dengan F itu sendiri nanti. Limit yang nggak ada jaminan gitu. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Ini kan ketaksamaan segitiga. Sekarang peran N tuh udah hilang. Kan di sini kita hanya melihat seperti ini nih, hubungan ini nih. Ini di ruas kiri, ini di ruas kanan. Udah nggak ada N. N itu katalis aja. Yang kita punya bilangan 1/2M dan 1/2M gitu loh. Ya? Oke? Pak, mau nanya, Pak. Di soal kan katanya jika Fn-nya konvergen ke F, dan itu Bapak artikan bahwa dia konvergennya titik demi titik. Betul. Itu ini kan titik demi titik, dan ini saya ambil di depan. Ini pun kondisi Lipschitz ini kan titik demi titik juga. Sepasang demi sepasang. Ini kan diambil sembarang, saya nggak utak-utik tuh. Saya punya ini. M yang sama. Sekarang saya ambil yang lain, apakah M-nya jadi berubah? Enggak, Pak. Maksud saya kalau misalnya cuma seperti itu, berarti itu artinya dia titik demi titik gitu ya. Memang, betul. Dan di sini tidak diperlukan keseragaman, karena untuk X dan Y yang kita ambil sembarang, saya dapatkan ketaksamaan ini, saya simpulkan ini, lalu sekarang saya ambil X dan Y yang lain, ya saya akan dapat kesimpulannya ini juga. Iya, Pak. Lipschitz sendiri itu pasangan titik demi pasangan titik. Oke? Iya, Pak. Oke, sip. Nggak apa-apa ditanyakan seperti itu, dan saya sempat tadi berpikir ada masalah kalau cuma titik demi titik, tetapi saya melanjutkan tidak ada masalah gitu ya. Gitu. Ada lagi, ini sudah 11.45, mungkin satu soal kecil lagi. Silakan. Pak, mau tanya Pak, untuk yang 10.3. 10? Itu ya 10.3.
itu yang df ekuivalen 0. 10.3 nggak ada. 10 maksudnya bab 10 soal nomor 3 apa maksudnya? Bab 10 soal nomor 3. Oke. Iya, di subbab 10.1. Oh, 10.1 subbabnya. Oke, saya salah buka sebentar. Wah, ini kalau Fawas bertanya pasti soal susah nih. Yang matriks Nah, itu, Fawas? Mastiin. Iya, yang matriks Aduh, itu sih, Pak. Itu iya. Gimana? Itu ekuivalen tuh maksudnya sama dengan apa? Gimana, Pak? Saya jadi yang mana yang mungkin ekuivalen? untuk yang ketemu matriks. Yang nomor 3 itu kan df garis 3 0. Oh, ini artinya apa gitu? Iya, Pak. Itu artinya untuk setiap titik sama dengan 0 gitu maksudnya. Jadi kalau jadi kayak matriks f 0 aja, ekuivalen Pak. G ini artinya fx sama dengan gx untuk setiap x gitu. Kan kalau fungsi itu ada nilainya ya. Jadi nilainya sama dengan 0 di setiap titik gitu ya. Gitu, Fawas. Halo, Fawas, mute. Oh iya. Terima kasih, Pak. Di sini lagi azan. Iya. Oke, jadi udah confirm? Cuman itu aja. Iya, mungkin ntar saya coba, Pak. Soalnya awalnya saya baca ekuivalennya bingung jadinya, Pak. Enggak, itu bukan simbol ekuivalen seperti relasi ekuivalen. Itu singkatan aja untuk kesamaan titik demi titik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, udah azan. Anda bisa coba soal-soal yang sudah saya pilih itu soal-soal yang mendasar dan saya terus terang memang tidak ingin bertanya yang terlalu advance. Ini mata kuliah dasar buat semua mahasiswa S2 yang entah nantinya mengambil tesis dalam bidang apa begitu ya. Jadi saya tidak akan memilih menanyakan soal yang advance gitu ya. Gitu. Jadi coba soal-soal latihan yang sudah saya pilih tadi dan ikuti langkah basic ya Widya, seperti tadi soal yang kita bahas itu yang ditanyakan oleh Widya bagus sekali ditanyakan. Saya jadi memberi contoh, ikuti dulu informasinya apa, jadi diketahui apa, ditanyakan apa, lalu ngotret sebentar, arahnya kemana, baru eksekusi gitu ya. Gitu. Baik, saya kira 11.50 saya akhiri saja. Kalau ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan di Teams. Nggak usah japri, di grup aja supaya teman-temannya juga bisa ikut nimbrung ya. Dan ikut memonitor jawaban dari saya nantinya seperti apa. Gitu. Oke, selamat belajar, selamat menyiapkan diri untuk musim ujian akhir, maksudnya ujian akhir minggu depan mulai ada 1-2 ujian akhir barangkali kita sendiri ujian akhirnya tanggal 15 Desember ya. Baik, salam sehat selalu buat semuanya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini.